Pernah satu ketika, ini nggak apa-apa, ada yang membuat fatwa tentang kesesatan wahdah dan menyebarkan di semua masyarakat. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mengingatkan terkait dengan sebenarnya inti permasalahan dari hal yang banyak ditanyakan. Ada bagaimana membedakan antara usul dan furu'. Sebenarnya itu menjadi inti masalah. Yang diusulkan oleh Bapak tadi kita bikin tabel yang mana yang merupakan agama, syiar, adat. Ini kan semuanya dibangun di atas cabang ini. Ya. Jadi sangat penting untuk membedakan antara usul dan furu'. Usul itu tidak mesti dia bermakna semua pembahasan akidah, dan furu' tidak mesti bermakna semua pembahasan fikih. Dari pembahasan fikih ada yang merupakan usul pada hal-hal yang mengandung adillah qat'iyah dan seterusnya. Pada hal-hal yang merupakan pembahasan akidah, ada hal yang sedikit terkait dengan masalah furu' sedikit. Tapi usulul i'tiqad itu tidak ada silang pendapat. Inti pembahasannya itu kembali kepada hal yang disepakati oleh para ulama. Karena menyelisih kesepakatan itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Nah, ini kesepakatan. Dia mencari jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kalau tadi ada bapak yang bertanya kenapa Ustaz banyak memberi contoh sahabat dan Nabi dan para sahabat, ini mengingatkan saya kepada sebuah ucapan dari Imam Malik, di mana Imam Malik rahimahullah itu mencontoh gurunya Rabi' bin Abdurrahman. Tiap kali dia duduk di majelis, beliau pasti memulai dengan ucapan la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan hal yang dengannya memperbaiki umat yang pertama, yaitu generasi para sahabat. Jadi kalau kita ingin baik, kita ikuti apa yang datangnya dari para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita biasa menukil dari Ibnu Qudamah pembahasan fikih, Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Damut Ta'wil di halaman 21, beliau berkata, "Faqad thabata wujub ittiba'is salafi bil kitab was sunnah wal ijma'." Telah syah kewajiban mengikuti jalan as-salaf, yaitu jalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan kesepakatan ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqq. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Tidak ada aib dalam hal itu. Bahkan wajib menerimanya menurut kesepakatan ulama, kata beliau. Karena jalannya para sahabat tidak lain kecuali kebenaran. Jadi sebenarnya ini masalahnya. Jadi kalau misalnya kita ada silang pendapat dalam hal yang misalnya dalil pun sangat tegas di dalam hal tersebut, ya, anggaplah misalnya tadi diberi contoh ya, masalah jenggot. Kemudian misalnya ada masalah isbal, ada yang kainnya turun mata kaki, ada yang di atas mata kaki. Kemudian ada hal-hal yang lain. Kalau misalnya saling menegur di dalam hal tersebut, itu tidak dilarang. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika haji, beliau haji tamattu. Orang-orang berkata, wahai Ibnu Abbas, kenapa haji tamattu? Sedangkan Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad. Mereka haji ifrad. Kata Ibnu Abbas, yushaku an tumtaru alaikum hijaratun minas sama'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, saya khawatir turun hujan batu kepada kalian dari langit. Saya bilang kepada kalian, Rasulullah berucap seperti itu. Saya bersandar kepada sabda Nabi, kalian mendebat saya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal khilaf masalah haji, mu'tamad, ifrad, ini adalah khilaf dimaklumi di tengah para sahabat. Tapi bersama dengan itu, mereka tidak saling menahan kecuali mengingat. Kemudian saya ingin klarifikasi sedikit, Pak. Kalau dikatakan
Ya ini saya sebenarnya tidak terlalu senang untuk membela organisasi atau apa, tetapi bukankah Nabi SAW ketika dilihat oleh sahabat dengan seorang perempuan, dia mengatakan ini istri saya. Jadi perlu ada ya, yang namanya hak untuk membela diri ya, dan menyampaikan bandingan terhadap perkataan-perkataan yang mungkin mendiskreditkan seseorang atau satu kelompok. Ya. Pertama, terus terang kami di Wahdah memang mengajarkan bahwa dalam agama ini ada bid'ah. Ya, karena itu perkataan Nabi SAW tidak bisa kita pungkiri. Dan sebagai kurikulum yang internal, memang kita akan sepakat di dalam bahwa ini adalah bid'ah ya, secara internal. Kami mengajarkan ini dalil-dalilnya. Ya. Tetapi bagaimana kita menyampaikan? Ya, alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan etika-etika. Kalau mungkin ada satu dua yang mungkin dianggap kurang beretika, merusak persatuan, mari kita duduk. Dan saya ingin fakta dan data, Pak. Kalau dikatakan tadi paling banyak yang berkata tentang masalah bid'ah, ya. Kalau itu berarti bahwa kami yang paling banyak memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah, saya katakan alhamdulillah. Kami telah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan bahwa kami di Wahdah ada orang yang paling banyak membidahkan persoalan-persoalan dan tidak mematuhi etika, maka mari kita duduk bersama. Ya. Saya undang Ustaz Abdullah Amri datang ke Wahdah. Ya. Dan silahkan cek masjid-masjid yang mungkin menjadi tempat dakwah daripada kawan-kawan. Apakah materi utamanya itu adalah tentang bid'ah, ya? Ataukah materi tentang bagaimana kita berkasih sayang dengan orang? Ya, kita sama, Pak. Kita juga pakai Riyadhus Shalihin, kita pakai juga Bulughul Maram, ya, sama di. Ya. Nah, jangan sampai, mohon maaf, ya, Bapak menyangka seseorang padahal bukan. Mohon maaf, Pak, yang tadi Bapak bersama-sama di pengantinan itu, yang langsung memprotes doa Bapak, ya, karena tadi ini namanya qarina, ya, ya. Al-qara'in at-taqumu maqam al-musyahadah. Ya. Apakah Bapak sudah mengklarifikasi dia dari mana? Jangan langsung dituduh, ya. Nah, kadang-kala bisa ada yang sama, ya, semoga tapi tidak sama, ya. Kata tadi Bapak ada jenggot modis, ada jenggot ideologis. Ya, mohon maaf kalau saya jenggot ini jenggot ideologis, saya berkeyakinan bahwa ini adalah, ya, sunnah paling tidak dari Nabi SAW. Terserah Bapak. Ya. Nah, saya kira masalah-masalah ini patut kita komunikasikan dengan baik. Masalah masjid, ya. Kenapa kalau di Wahdah sudah saya sebenarnya tidak senang dengan istilah, mohon maaf, ya. Beliau adalah guru saya, ya. Kata menguasai, ya. Sama sekali sebenarnya kita tidak ada, ya, kata ingin menguasai. Tapi pertama masjid-masjid, ya. Kami mohon maaf di Wahdah kami mengklasifikasikan masjid yang kami berinteraksi dengannya ada 3. Ya. Pertama masjid yang kami bangun, ya, masjid yang kami bangun di wilayah kami, ya, di sekolah kami atau di tempat yang memang kami miliki, ya, ini kriteria A. Ya. Di sini mohon maaf yang berlaku adalah aturannya Wahdah. Sebagaimana kalau masjid dibina oleh Muhammadiyah, oleh NU, aturannya juga NU dan Muhammadiyah, kami tidak akan ricuh. Ya. Ada masjid yang mungkin kami bangun, tetapi itu menjadi milik masyarakat dan kami memiliki akses. Kami tidak paksakan pendapat kami di situ. Banyak sekali masjid yang seperti itu. Dia mau, tetapi ketika kita mau diskusi, kami akan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pandangan kami. Ya, ada suasana dialogis di situ. Contoh masalah maulid, terus terang Wahdah tidak bermaulid dan tidak ada boleh memaksa Wahdah untuk bermaulid. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa Anda untuk tidak bermaulid. Silakan jalan. Tapi ada ruang ketika kita mau berdialog, kita bisa saling tukar-menukar pendapat dalam konteks tertentu. Ya. Mohon maaf, tidak pernah ada acara maulid yang kami batalkan, Pak. Ya, pernah tidak? Tolong berikan kalau ada yang masjid acara maulidnya dibatalkan oleh seorang kader Wahdah, beritahu saya, Pak. Saya ketua Dewan Syuro Wahdah sekalian. Ya. Benar. Silakan, Pak. Ya, kita terbuka, open-ended. Saya berinteraksi dengan semua kalangan. Ya. Kami berinteraksi dengan semua kalangan, bahkan non-muslim sekalipun. Tentu dalam koridor-koridor yang Islami, Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini, pengaturan masjid yang tadi dikatakan oleh Pak Wailan Buhari bisa sebaliknya juga terjadi. Ada yang masjid selama ini bahkan kami yang bangun, Pak. Kami yang bangun.
Ya, kami fasilitasi untuk bangun. Nah, kami tidak dapatkan akses untuk mengisi di sana. Bahkan setelah kami isi, ada yang kalau begitu kita katakan kita tasawuf pada silakan. Kalau ada yang sudah masuk, ya, sama biskop dilarang saling mendahului. Iya, mohon maaf Ustaz, ya tadi kita beri waktu kepada yang lain lebih daripada 10 menit. Ya, saya minta keadilan. Ya, sama-sama. Ya. Nah, karena apalagi saya yang paling disayangi, kita ini kan wahyu yang sering disebut-sebut. Ya, jadi perlu kami mengklarifikasi untuk hal ini. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin mengatakan kepada Ustaz Abdullah, Amri, Buhari, dan semuanya ini fillah. Ya, saya mencintai atas semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz Zulkarnain mengatakan apa ungkapannya Ustaz itu ya, la tufsid ya fil mulki qadiyah. Kan ada persoalan yang membuat kita saling membenci. Pernah satu ketika ini tidak apa-apa. Ada yang membuat fatwa tentang kesesatan wahdah dan menyebarkan di semua masyarakat. Ya, tertulis wahdah adalah organisasi yang sesat. Saya tidak disebutkan siapa dan apa kesesatannya. Dalam satu kesempatan ketua kami Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin dalam tabligh akbar mengatakan, setelah kami menyiapkan bantahan yang lengkap tentang itu, ya, beliau istisyarah dan mengatakan, ikhwan, apa kita perlu bantah ini? Ya, maka salah seorang di antara peserta, dan tidak perlu saya katakan itu adalah saya, ya, berkata, Ustaz Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, al-wala'u tam lil mu'minin wa in asau ilaih. Loyalitas, kesetiaan yang sempurna itu adalah hanya untuk orang-orang beriman, walaupun mereka berbuat buruk padanya. Wal bara'atu tam 'ala al-kafirin wa in ahsanu ilaih. Dan perseteruan juga itu antara kita orang beriman adalah dengan orang yang kafir, walaupun mereka bisa berbuat baik. Ya, maka Ustaz tidak perlu kita bantah, karena nanti orang bilang semakin banyak ini pekerjaan umat berbantah-bantahan. Ya, alhamdulillah ternyata waktu berjalan, ya, dan kata orang al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu itu adalah bagian daripada upaya untuk memperbaiki. Ya, sehingga lama-kelamaan apa yang diingkari oleh saudara kita itu ternyata dilaksanakannya dan dilakukannya. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah, dan kami menghindari apa yang disebut, walaupun mungkin riwayatnya dhaif, Ustaz Zulkarnain ini ahli hadis, kalau diluruskan, ya, ada riwayat yang mengatakan la tuhir syamatata li akhi fayaqullahu anhu wa yubtali. Jangan kau ungkapkan, nampakkan kesenanganmu atas kesalahan yang dilakukan oleh saudaramu, sampai suatu saat Allah sudah ampuni dia, tapi justru kau yang diuji, teruji melakukan dosa dan kesalahan. Ya, ada orang berzina, jangan kita ingatkan, Pak. Ya, bisa jadi nanti Allah sudah ampuni dia, Allah uji kita melakukan kesalahan yang sama. Ya, maka saya katakan ini uhibbukum fillah jami'an. Ya, saya cinta Anda semua karena Allah. Silahkan datang, pintu kantor kami terbuka pada jam kantor, ya. Dan silahkan kita bisa berdiskusi, kita bisa saling tukar-menukar pendapat, bahkan saling tukar-menukar hadiah. Saya kira demikian, jazakallahu khairan.